Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan berdiskusi mengenai tafsir ahkam, dimana kita akan mengkaji metode tafsir mauludi dengan tema yang akan dibawakan oleh Mas Wildan Fatoni. Dan di sini kita akan memulai. Mari sebelum kita memulai diskusi pada kali ini, mari kita baca suratul Al-Fatihah agar pertemuan pada kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila dunia Al-Fatihah. Baik, kita akan melanjutkan. Di sini Mas Wildan akan menyampaikan materinya. Setelah itu ada sesi diskusi di mana teman-teman sekalian diberikan waktu untuk memberikan tambahan, memberikan usulan, masukan kepada pemateri. Untuk pertama, saya persilahkan untuk Mas Wildan memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting untuk berdiskusi bersama tentang temuan saya tentang penelitian saya pada ayat yang telah ditentukan dengan tema pernikahan dengan non-muslim merupakan sikap penolakan akan surga Allah. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena bahan materi presentasi kali ini masih berupa artikel, masih belum berupa makalah yang lengkap. Pendahuluan mungkin bisa dilewati, lanjut ke bawah Mbak Laila Hanifatul Habibah. Metode juga kita pakai metode Maudu'i seperti teman-teman yang lain. Kemudian fokus ayat ada langsung ke bawah tafsir kata kunci. Nah, baiklah, berdasarkan atas tema yang sedang dibahas, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci berikut. Yang pertama adalah tankihu, kemudian la'amatun, kemudian mu'minatun. Kata tankihu menurut Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Quranil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali yang terdapat dalam beberapa surah yang berbeda dalam Quran. Surah Al-Baqarah ayat 221, Quran surah An-Nisa ayat 22, Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Baiklah, yang pertama di surat Al-Baqarah. Di situ saya ini adalah kesimpulan yang paling atas ini. Ini adalah kesimpulan dari kata-kata tankihu, kata kunci yang pertama, yaitu kita tidak boleh menikahi orang-orang musyrik dikarenakan orang-orang musyrik baik itu laki-laki maupun perempuan akan menyeru orang terdekatnya terhadap sesuatu yang menjerumuskan ke neraka, baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Dan orang beriman yang boleh dinikahi di sini adalah bukan istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi dan bukan juga istri-istri ayah yang telah menjanda baik karena talak maupun ditinggal mati. Di bawah ini adalah bunyi dari surat pecahan dari kesimpulan yang saya paparkan sebelumnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 21 saya menyebutkan temuan bahwasanya mendapatkan informasi tentang siapa yang tidak boleh dinikahi dan indikator huruf la. Jadi ada kata-kata walatan kihu al-musyrikat. Nah, di kalimat pertama pada ayat surat Al-Baqarah ayat 221, walatan kihul musyrikat hatta yu'min amatu mu'minat wa khairu min musyrikatin ilal akhir. Dengan maksud larangan. Jadi kata-kata la itu mengandung maksud larangan. Dari sini diperoleh informasi bahwa larangan pernikahan dimaksudkan pada perempuan dan laki-laki musyrik hingga mereka beriman meskipun mereka menarik hati. Kemudian selanjutnya Al-Ahzab ayat 53. Boleh di-scroll ke ayatnya Mbak, agak ke atas. Baiklah,
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina innahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadits inna dzalikum kana yu'dzi nabiyyi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Dari Quran surah Al-Ahzab ayat 53 diperoleh informasi tentang karakter orang yang beriman yang tidak boleh dinikahi. Dalam ayat yang pertama telah dijelaskan bahwasannya laki-laki atau perempuan yang beriman itu jauh lebih baik daripada laki-laki atau perempuan yang tidak beriman atau musyrik, walaupun dia menarik hati kalian, walaupun dia membuat kita takjub. Nah, di sini kita dapat informasi tentang karakter orang beriman yang tidak boleh dinikahi. Nah, jadi orang beriman yang seperti apa yang tidak boleh kita nikahi, yaitu adalah istri-istri Nabi sudah wafatnya Nabi. Karena mereka adalah ibu bagi muslimin dan seorang laki-laki tidak halal menikahi ibunya. Ya, lanjut. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahsyata wa maqta wa sa'a sabila. Nah, dari surat ini dapat informasi juga bahwa orang beriman berikutnya yang dilarang untuk dinikahi adalah istri-istri dari ayah yang telah menjanda, baik karena talak ataupun ditinggal mati. Jadi kita tidak boleh serta-merta memilih atau menikahi perempuan yang beriman. Tapi juga ada beberapa karakter orang beriman yang tidak boleh kita nikahi. Seperti di ayat sebelumnya dijelaskan bahwasannya istri-istri Nabi yang telah ditinggal wafat itu tidak boleh kita nikahi karena beliau adalah ibu orang-orang muslimin. Kemudian yang kedua, anak istri dari ayah kita yang telah menjanda, baik ditalak ataupun ditinggal mati. Kemudian kata selanjutnya la amatun. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarras, lafadzul Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Qur'an hanya satu kali yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, di dalam ayat ini saya menemukan informasi bahwa perempuan yang bernotabene hamba sahaya tetapi beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, karena orang-orang yang syirik atau menyembah berhala, baik laki-laki maupun perempuan, akan mengajak orang-orang yang mempergauli mereka terhadap sesuatu yang menjerumuskan ke neraka. Dari sini kita mengetahui bahwasanya hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki atau perempuan yang merdeka kalau mereka itu musyrik. Karena kenapa? Karena mereka dapat menjerumuskan kita ke neraka dengan kata-kata atau perbuatan mereka. Baiklah, selanjutnya kata kunci selanjutnya mukminatun. Menurut Al-Mu'jam Al-Faras lafadzul Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali dalam surat An-Nisa ayat 92. Jadi dalam satu ayat itu ada 3 kata mukminatun ditemukan 3 kali, kemudian 3 kali dalam surat yang berbeda. Yang pertama Al-Baqarah ayat 221, Al-Ahzab ayat 36, dan Al-Ahzab ayat 50. Nah, yang paling atas ini adalah kesimpulan dari semua temuan kata kunci dari semua temuan kata kunci yang terakhir tadi dari semua surat yang dikemukakan, yaitu memerdekakan budak yang beriman dan pembayaran diat dapat menjadi kafarat atas pembunuhan yang dilakukan tanpa disengaja, dan menikahi budak yang beriman jauh lebih baik daripada menikahi orang musyrik walaupun merdeka. Nabi pun tidak boleh menikahi perempuan musyrik walaupun dia menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ya, boleh ke bawah. Nah,
Dari surat An-Nisa ayat 92 diperoleh informasi bahwa memerdekakan budak, baik itu budak laki-laki beriman ataupun budak perempuan yang beriman, dan menyerahkan diat dengan nominal tertentu kepada ahli waris korban, kecuali mereka bersedia menyedekahkannya bagi pelaku dan memaafkannya menjadi kafarat atas pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan perandaian menikahi budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada menikahi wanita-wanita merdeka namun kafir. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 36 didapatkan informasi akan larangan bagi laki-laki atau perempuan yang beriman untuk memilih perintah mana yang akan mereka taati apabila telah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, karena itu merupakan salah satu bentuk kedurhakaan yang menunjukkan kesesatan dari jalan yang benar. Dan kemudian yang terakhir dari Al-Ahzab ayat 50 diperoleh informasi bahwa Nabi diperbolehkan untuk menikahi perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Adapun wanita yang belum beriman maka ia tidak halal untuk dinikahi hingga dia beriman. Kemudian kita menginjak ke metode munasabah ayat atau muqaranah, yaitu setiap masing-masing ayat dalam Al-Quran satu dengan ayat yang lainnya tidak dapat dipisahkan pengertiannya. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak didasarkan pada kronologi masa turunnya, melainkan pada korelasi makna ayat-ayatnya sebagai kandungan ayat terdahulu selalu berkaitan dengan ayat yang kemudian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjadi fokus pembahasan, yang menjadi fokus ayat pembahasan pada tema kali ini memiliki munasabah atau korelasi dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 220. Baiklah, akan saya bacakan ayat 220. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Yang artinya tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 220 ini memberikan informasi bahwa diperbolehkan untuk mencampurkan harta anak yatim dengan harta orang yang mengasuhnya dengan tujuan memberikan maslahat dalam pengasuhannya, keharaman harta anak yatim, dan ancaman bagi orang yang menyentuh dan mencampur adukannya dengan niat jahat, sehingga menyebabkan harta itu habis, berkurang, atau merugikan harta anak yatim. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan tentang pelarangan nikah dengan orang-orang musyrik dan karakter orang-orang beriman yang dilarang untuk dinikahi. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 langsung ketemuan mungkin ya. Sedangkan korelasi ayat 222 dan dengan ayat 221 adalah dalam ayat 221 dijelaskan tentang larangan dan alasan untuk menikahi orang-orang musyrik dan disebutkan karakteristik orang yang beriman yang dilarang untuk dinikahi. Maka ayat 222 dijelaskan perihal larangan menggauli istri yang sedang haid dan diperbolehkannya untuk menggauli istri pasca kesuciannya dengan ketentuan yang baik. Atau dapat dikatakan ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 221 dan sebagai penjelas ayat 220. Ya, lanjut. Ya, langsung agak ke bawah lagi, Mbak. Nah, kemudian tafsir ayat menurut hadis. Kemudian mengenai pengertian dari mawaddah waroh. Maaf, ini bukan, mungkin bisa langsung dilewati tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Nah, berdasarkan informasi yang kami himpun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terkait kata-kata kunci satu, maka terdapat pendapat sahabat sebagai berikut. Haddatsani Musa ilal akhir. Iya, ke bawah. Lanjut, Mbak, langsung ke kesimpulan. Berdasarkan pendapat dari sahabat Ibnu
Abi Hatim dari Muhammad bin Ismail juga mengenai ayat yang menjadi kata kunci saya adalah untuk tidak menikahi orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak ditemukan kekurangan. Mungkin setelah ini bisa kita diskusikan secara bersama tentang dan masukan-masukan dan saran-saran yang benar-benar saya tunggu dari teman-teman sekalian. Baiklah, saya lempar ke moderator. Ya, jadi karena waktunya juga sedikit, sudah ada peringatan, maka kita akan membuka sesi diskusi. Jadi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin koreksi dipersilahkan. Ayo, ini karena waktunya kita mepet, mohon kalau yang ingin menambahkan koreksi dipersilahkan. Waktunya udah mepet. Mas Ibnu, ada tambahan? Cukup. Mbak Salsa, ada tambahan? Ya, ada Mbak Salsa. Halo? Mbak Salsa? Mbak Laila, ada tambahan? Izin bertanya, Mas, terkait tafsir ayat menurut hadis itu kok ada kata kunci mawaddah warahmah itu gimana? Apa itu nggak termasuk terus nggak sengaja kemasukan apa gimana? Ya itu Mbak, itu karena masih belum saya cari. Kemudian saya pengen lihat contohnya dari punyanya Mbak Khairuna Nurunisa. Jadi tertulis di situ. Mohon maaf kekurangannya teman-teman. Ya, Nggak apa-apa, ini bagian dari diskusi kita. Terima kasih Mbak Laila. Mas Farhan, ada koreksi? Baik, Tambahan? kalau dari saya cuman ini sih apa namanya masukan aja untuk penjelasan yang di tafsirul bil hadis itu kalau bisa ya ditambah sedikit biar nggak terlalu kompleks gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Mbak Khairina Arifah? Ya, Menurut saya sih bagus, cuma tinggal kerangkanya dilengkapi aja sih. ya makasih Mbak Irina. Mbak Salsa? Halo, Mbak Salsa, nggak ada suaranya? Ya, gimana pendapatnya, masukan, tambahan, koreksi, atau mungkin menurut dari Mbak Salsa pandangan? Dia nggak dengar Mbak Salsa, gimana? Udah? Oh iya, Mas Ibnu. Ibnu, halo, Ibnu. Iya, Ya, halo. gimana ininya tanggapannya? Ya itu tadi sudah diwakili sama teman-teman. Dari saya sudah Ya, apa cukup. itu? Apa? Gimana? Ya untuk makalahnya Menurutnya Mas Ibnu? ya udah baik, cuma itu tadi kekurangannya masalah tafsir bil hadis.
dan tinggal ini menyempurnakan lagi seperti itu. Oke. Jadi terima kasih. Saya sebagai pembawa acaranya juga akan menutup. Kesimpulan pada diskusi kali ini adalah perbaikan pada artikel yang dibikin oleh Mas Wildan Fatoni, di mana ada beberapa subbab yang perlu dilengkapi dan diperbaiki. Salah satu di antaranya tadi yang sudah terlihat jelas adalah tafsir bil hadis. Ya. Untuk itu artikel ini sebenarnya bahan diskusi kita untuk memperbaiki, untuk koreksi kita. Soalnya pada akhir ujian akhir semester atau UAS nanti, artikel ini akan kita setorkan dengan catatan sudah siap sesuai dengan arahan Bapak dosen Buya. Nah, maka dari itu diskusi ini sebenarnya untuk masukan kita, untuk meningkatkan kita, untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi jangan sampai kita abaikan, ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya ucap kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording.